Mati. Sebuah desa yang tertelan oleh kabut dan rahasia kelam masa lalu. Di sini, desas-desus tentang merah bukan sekedar cerita pengantar tidur, melainkan peringatan nyata yang diwariskan turun-temurun. Pak Darman, seorang pria tua dengan wajah keriput, rambut memutih, dan mengenakan batik usang dengan caping di punggungnya, berdiri di gerbang desa. Matanya menatap kosong ke arah hutan yang seolah berbisik memanggil nama-nama yang terlupakan. Suasana desa sangat sunyi, hanya suara jangkrik yang memecah keheningan yang menyesakkan dada. Pak Darman tahu bahwa malam ini, sesuatu yang terkubur dalam-dalam akan kembali bangkit. Pak Darman berjalan perlahan menyusuri jalan setapak desa yang berbatu. Langkahnya berat, seolah memikul beban dosa seluruh warga. Pak Darman, pria tua dengan wajah keriput, rambut memutih, dan batik usang, berhenti sejenak di depan sebuah pohon beringin tua yang dipercaya sebagai pusat kekuatan gaib. Dia ingat betul bagaimana 30 tahun yang lalu tanah ini pernah basah oleh darah yang tak seharusnya tumpah. Langit mulai menggelap, berubah menjadi warna ungu yang tidak wajar, menandakan datangnya waktu bagi mereka yang tak kasat mata. Angin dingin bertiup kencang, membuat kain batik Pak Darman berkibar tertiup angin. Di balik pepohonan, bayangan merah mulai terlihat melintas dengan sangat cepat. Legenda mengatakan bahwa pocong merah adalah manifestasi dari dendam yang belum tuntas, sebuah jiwa yang terperangkap dalam kain kafan yang direndam darah. Pak Darman terus berjalan. Kini dia mencapai sebuah kuburan tua yang letaknya terisolasi dari pemakaman umum. Pak Darman, pria tua dengan wajah keriput, rambut memutih, dan batik usang, menyalakan sebuah lentera tua yang cahayanya temaram. Dia bergumam pelan, membacakan doa-doa lama yang hampir terlupakan oleh zaman modern ini. Cahaya lenteranya menyinari sebuah nisan tanpa nama yang ditutupi oleh kain merah yang sudah robek-robek. Disinilah semuanya bermula, di tempat di mana keadilan dibungkam oleh keserakahan. Mari kita kembali ke masa lalu, saat desa ini masih hijau namun menyimpan api dalam sekam. Ada seorang wanita muda bernama Sari, rambut panjang lurus, mengenakan kebaya hijau kusam, yang menjadi korban fitnah keji para penguasa tanah. Sari adalah kembang desa yang hidupnya berakhir tragis di tangan orang-orang yang ia percayai. Dalam detik-detik terakhirnya, Sari bersumpah bahwa dia akan kembali untuk mengambil apa yang telah direnggut darinya. Kebaya hijau kusamnya bersimbah darah saat ia diseret menuju liang lahat yang tidak layak. Mata Sari yang penuh kebencian menatap langit untuk terakhir kalinya, sebelum kegelapan merenggut kesadarannya. Prosesi pemakaman Sari dilakukan secara diam-diam di tengah malam yang buta untuk menutupi jejak kejahatan tersebut. Namun, saat tubuhnya hendak dibungkus, kain kafan putih yang digunakan tiba-tiba berubah menjadi merah pekat, seolah menyerap darah dari luka-lukanya. Sari, wanita muda dengan rambut panjang lurus dan kebaya hijau kusam, kini telah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Para pelaku yang melakukan pemakaman tersebut gemetar ketakutan, namun mereka tetap nekat menguburkannya. Mereka mengira dengan menimbun tanah, suara Sari akan hilang selamanya. Namun, mereka salah besar karena dendam sejati tidak pernah bisa terkubur oleh tanah sedalam apapun. 3 hari setelah kematiannya, teror mulai menghantui dusun Kalimati dengan kemunculan sosok tinggi terbungkus kain merah. Sosok itu berdiri tegak di depan rumah-rumah warga, mengetuk pintu dengan suara yang menyerupai rintihan wanita yang sedang kesakitan. Tidak ada yang berani membuka pintu, namun aura dingin yang dibawa oleh pocong merah itu menembus dinding kayu rumah mereka. Warga mulai merasa bahwa udara di desa berubah menjadi anyir,
bau darah yang sangat menyengat memenuhi atmosfer. Mereka sadar bahwa kutukan telah dimulai, dan janji Sari untuk menuntut balas bukan sekedar gertakan belaka. Ketakutan massal mulai melumpuhkan aktivitas desa sejak matahari terbenam. Kembali ke masa kini, Pak Darman merasakan kehadiran yang sama saat ia berdiri di depan nisan tua itu. Pak Darman, pria tua dengan wajah keriput, rambut memutih, dan batik usang, merasakan bulu kuduknya berdiri saat angin berhenti bertiup secara tiba-tiba. Di depannya, tanah kuburan itu mulai retak dan bergerak-gerak, seolah ada sesuatu dari dalam yang mendesak ingin keluar. Pak Darman memegang lenteranya lebih erat, tangannya gemetar, namun matanya tetap fokus pada retakan tanah tersebut. Dia tahu bahwa segel yang ia jaga selama bertahun-tahun kini telah retak karena sebuah kesalahan fatal yang dilakukan seseorang semalam. Seseorang telah mengusik ketenangan yang rapuh ini. Kesalahan itu dilakukan oleh seorang pemuda kota yang skeptis bernama Budi, mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Budi datang ke desa ini untuk membuktikan bahwa legenda pocong merah hanyalah isapan jempol belaka demi konten media sosialnya. Kemalamannya, Budi nekat masuk ke area terlarang dan mencabut nisan kayu yang dianggap keramat. Dia tertawa mengejek ke arah kamera ponselnya, tidak menyadari bahwa tindakannya telah memicu kemarahan yang sudah dipendam selama puluhan tahun. Budi tidak melihat bayangan merah yang berdiri tepat di belakangnya saat dia melakukan aksi konyol tersebut. Alam seolah terdiam, menyaksikan kebodohan manusia yang mengundang malapetaka. Kini, Budi berlari kencang menembus hutan. Napasnya tersengal-sengal dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa. Budi, pemuda dengan kaos hitam dan celana jeans, terus menoleh ke belakang, namun dia tidak melihat siapapun yang mengejarnya. Hanya suara dentuman berat yang mengikuti langkahnya. Setiap kali dia berhenti untuk bernapas, suara dentuman itu terdengar semakin dekat, seolah sesuatu yang besar sedang melompat di atas dedaunan kering. Keringat dingin mengujur deras di keningnya, dan dia mulai menyesali segala kesombongannya. Di tengah kegelapan, dia melihat siluet merah berdiri diam di antara dua pohon besar, menghalangi jalan pulangnya. Budi terperangkap dalam labirin hutan yang seolah tak memiliki jalan keluar. Budi mencoba berbelok arah, namun kemanapun dia pergi, sosok pocong merah itu selalu muncul lebih dulu. Sosok itu tidak mengejar, ia hanya ada di setiap sudut mata Budi, dengan kain merahnya yang tampak basah dan berbau busuk. Budi, pemuda dengan kaos hitam dan celana jeans, akhirnya terjatuh karena tersandung akar pohon yang melilit kakinya seperti tangan manusia. Dia merangkak mundur, mencoba menjauh, namun punggungnya membentur sesuatu yang keras dan dingin. Saat dia perlahan menoleh ke atas, dia melihat wajah yang hancur di balik ikatan kain kafan merah tersebut. Mata sosok itu merah menyala, memancarkan kebencian murni yang sanggup membekukan aliran darah. Pocong merah itu mengeluarkan suara geraman yang terdengar seperti ribuan suara orang yang sedang menangis secara bersamaan. Ia perlahan mendekatkan wajahnya ke arah Budi, membiarkan aroma kematian dan tanah basah merasuki indera penciuman pemuda malang itu. Budi, pemuda dengan kaos hitam dan celana jeans, mencoba berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan, hilang dalam kehampaan malam. Sosok itu mulai melilitkan kain merahnya yang panjang ke arah leher Budi, mencekiknya dengan perlahan seolah menikmati setiap detik penderitaannya. Ini bukan sekadar pembunuhan, ini adalah upacara pembalasan dendam atas setiap hinaan yang pernah diterima Sari di masa lalu. Budi hanya bisa meronta lemah sebelum pandangannya perlahan menggelap. Kembali ke pemakaman tua, Pak Darman menyaksikan cahaya lenteranya padam secara tiba-tiba saat jeritan samar terdengar dari kejauhan. Pak Darman, pria tua dengan wajah keriput, rambut memutih, dan batik usang, menundukkan kepalanya dalam-dalam, mengetahui bahwa nyawa lain telah diambil. Dia tahu bahwa kemarahan pocong merah tidak akan pernah padam selama keadilan yang sejati tidak pernah ditegakkan di desa ini.
Tanah di bawah kakinya berhenti bergetar. Namun udara terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah dipenuhi oleh energi negatif. Pak Darman menghela napas panjang. Ia merasa gagal melindungi rahasia desa dan mencegah jatuhnya korban baru. Dia tahu, esok pagi warga desa akan menemukan tubuh lain yang kaku dengan wajah yang membiru. Keesokan harinya, suasana dusun Kalimati berubah menjadi duka yang mencekam saat tubuh Budi ditemukan di bawah pohon beringin tua. Tubuhnya terbungkus secara misterius oleh kain merah yang sama dengan yang ada di legenda, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Warga berkumpul dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani menyentuh jasad tersebut sampai Pak Darman datang. Pak Darman, pria tua dengan wajah keriput, rambut memutih, dan batik usang, mendekati jasad Budi dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dia tahu bahwa ini adalah pesan bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan batas antara dunia hidup dan mati. Kematian Budi menjadi tumbal terbaru dalam siklus dendam yang tak kunjung usai. Dendam pocong merah bukan hanya tentang satu orang, melainkan tentang bagaimana masyarakat memperlakukan mereka yang lemah. Sari, wanita muda dengan rambut panjang lurus dan kebaya hijau kusam, adalah simbol dari ketidakadilan yang termanifestasi dalam bentuk teror. Pak Darman menyadari bahwa selama akar permasalahannya tidak diselesaikan, pocong merah akan terus muncul setiap kali ada yang memicu dendamnya. Dia berdiri dan menatap warga desa satu persatu, memperingatkan mereka melalui tatapan matanya yang tajam. Desa ini harus belajar untuk menghargai yang telah tiada dan menjaga lisan serta perbuatan agar tidak mengundang petaka. Namun, sejarah sering kali berulang bagi mereka yang tidak mau belajar. Kisah pocong merah mengajarkan kita bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari jiwa yang tersakiti, karena dendam bisa melintasi batas kematian untuk menuntut haknya. Pak Darman, pria tua dengan wajah keriput, rambut memutih, dan batik usang, kini kembali ke rumahnya saat matahari terbenam, meninggalkan kuburan yang kembali tenang. Namun dia tahu tenang ini hanyalah sementara, sebuah jeda sebelum badai berikutnya datang menghantam desa. Jadikanlah kisah ini sebagai cermin bagi diri kita masing-masing untuk selalu berbuat baik dan menjaga kehormatan sesama manusia. Sebab di balik setiap mitos selalu ada kebenaran pahit yang tersembunyi. Malam kembali menyelimuti dusun Kalimati, dan kabut mulai turun menutupi nisan-nisan tua di pemakaman terpencil itu. Di sana, di bawah tanah yang lembab, kain merah itu masih ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali menampakkan diri. Apakah Anda percaya pada kutukan, ataukah menurut Anda ini semua hanyalah kebetulan yang tragis? Yang jelas, jangan pernah mencoba menantang sesuatu yang tidak Anda pahami, terutama di tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Selalulah waspada saat Anda berjalan sendirian di kegelapan, karena mungkin saja ada sesuatu yang merah sedang memperhatikan Anda dari balik bayang-bayang pohon. Tetaplah rendah hati dan hargai adat istiadat setempat dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mencekam di Dusun Kalimati bersama kami malam ini. Jika Anda menyukai kisah misteri dan urban legend seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk konten horor lainnya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, apakah Anda pernah mendengar legenda serupa tentang pocong merah di daerah Anda? Kami sangat ingin mendengar cerita-cerita mistis dari sudut-sudut Nusantara yang belum terungkap. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya, dan ingat, jangan biarkan rasa ingin tahu Anda membawa Anda ke tempat yang salah. Selamat malam dan semoga tidur Anda nyenyak tanpa gangguan dari balik jendela.